Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesastraan lekra. Estetika dalam kelompok lekra ini sering disebut dengan estetika sastra realisme sosialis. Istilah ini secara eksplisit telah diperbarui dalam pengantar atau mukadimah lekra yang kedua. Bakri Siregar pada tahun 1964 sebagai Ketua Lembaga Kesenian Rakyat mengobarkan gagasan yang demikian yang dimuat dalam majalah Zaman Baru. Dia mengatakan bahwa sastrawan-sastrawan yang tergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1950 tegas berpihak kepada rakyat dan mengabdi pada rakyat. Dan dengan demikian, atas dasar paham seni untuk rakyat, menolak aliran seni untuk seni seperti yang dinyatakan dalam Mukadimah Lekra serta konsepsi kebudayaan rakyat tahun 1950. Istilah realisme sosialis sendiri secara resmi muncul pada tahun 1932 setelah konferensi 17 Partai Komunis Uni Soviet 30 Januari sampai 4 Februari 1932. Realisme sosialis sendiri muncul dari ajaran Karl Marx yang menguraikan perjuangan manusia yang tertindas secara keseluruhan atau sebagian kelompok, bukan perjuangan yang bersifat individual. Ismail tahun 1972. Realisme sosialis ini memiliki karakteristik tersendiri dalam manifest di karya sastra. Karya-karya sastranya menunjukkan sikap yang menentang, melawan, dan menyerang golongan atau kelompok yang dipandang menghancurkan dan menjajah rakyat ataupun mereka yang menindas rakyat, sehingga hal ini menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok dalam masyarakat yang saling bertentangan. Kesastraan yang digunakan oleh Lekra dapat dicontohkan melalui usaha penulisan kembali sejarah Indonesia. Dalam rubrik Lentera di Harian Bintang Timur dikatakan bahwa sejarah sastra Indonesia harus dilihat kembali dengan menempatkan kesastraan yang selama ini tidak dianggap sebagian bagian dari sastra Indonesia. Dari gagasan ini dapat dikatakan bahwa kemunculan sejarah kesastraan yang hanya menempatkan sastra balai pustaka seperti yang dikemukakan oleh A. Theo dan H.B. Jasin adalah sebuah pemberatan dalam tradisi kesastraan Indonesia. Hal ini menyebabkan bahwa awal penolakan dari pengecualian terhadap sastra yang diungkapkan sebagai satu bentuk radikalisme. Salah satu tokoh Lekra yang terpandang dan tersohor ketika itu ialah Paramudya Ananta Theor. Dalam ceramahnya di Universitas Indonesia pada tanggal 26 Januari 1963, beliau mengemukakan tentang realisme sosialis dalam sastra Indonesia. Menurutnya, realisme sosialis itu berasal dari Maxim Gorki. Realisme sosialis adalah sebuah metode dasar sastra dan kritik sastra di Rusia. Sebagai konsekuensinya, pandangan atau gagasan yang demikian itu tidak mengizinkan dan justru menyerang atau melawan kelompok yang menjajah dan menindas kelompok buruh atau masyarakat teraniaya. Melalui upayanya tersebut, konflik-konflik dalam masyarakat akan tercipta dengan cepat dan puncaknya menjadi revolusi sosialis. Paramudya Ananta Theor menjelaskan bahwa realisme sosialis adalah bagian yang utuh dari alat perjuangan umat manusia dalam menghancurkan penindasan dan penjajahan terhadap para pekerja, buruh, dan kaum tani. Mereka harus diberi imperialisme dan kolonialisme yang membelenggu diri mereka. Ajaran ini bukan bersifat lokal, tapi ajaran ini bersifat nasional. Dalam bidang kesastraan, Paramudya Ananta Theor sendiri mencontohkan Mas Marco Kartodinokromo. Beliau adalah pengarang realisme sosialis pertama dalam Khanzanah Sastra Indonesia. Beliau ini sengaja disingkirkan akibat gagasan humanisme universal dalam sejarah sastra Indonesia itu sendiri. Kata Paramudya, Lekra sendiri merupakan sumber dari realisme sosialis. Sastrawan atau seniman yang tergabung dalam Lekra ini adalah mereka yang lebih mengutamakan realitas.
Keyakinan ini diperkuat dengan kebenaran dari nilai-nilai sosialisme. Lekra lahir dari anggapan terhadap kondisi yang membahayakan atas politik dan kultural yang terjadi pada masa itu. Melalui revolusi, Lekra ini mendidik dan mencangkok para sastrawan untuk mencintai realitas dan berada dalam realitas tersebut. Sebuah realitas yang sesungguhnya adalah dorongan dan bentukan dari sebuah gagasan dan pemikiran. Sebagai sebuah usaha yang bersifat pergerakan dan revolusioner, kelompok Lekra ini tidak hanya menerbitkan karya sastra sebagai perpanjangan dari ideologinya, namun kelompok ini bersinergi dengan melakukan berbagai strategi. Salah satunya adalah mendirikan komisi atau semacam badan yang mendukung usahanya itu. Benda itu diantaranya adalah Yayasan Pembaruan dan Komisi Penerjemahan. Kedua badan ini bertujuan untuk memberikan edukasi melalui literasi tentang ajaran Marxisme. Mereka melakukan terjemahan karya-karya sastra asing dan pemikiran tokoh Marxis di dunia. Sebagai contohnya adalah terjemahan Ibunda dari Maxim Gorky dan Kisah Manusia Sejati dari Boris Polevoy. Dengan menerbitkan buku-buku tersebut, Lekra dapat dengan cepat bisa mencapai tujuan yang mana hal serupa juga didukung oleh Partai Komunis Indonesia. Untuk mendukung upaya mendekatkan seni dan ilmu pengetahuan yang berpihak dan membela rakyat, Lekra mengadakan pembagian atau cabang dari berbagai macam usahanya. Politik adalah panglima. Dalam kerangka kerja kreatif Lekra oleh DN Aidit dapat didefinisikan sebagai berarti menjadikan untuk memimpin pemikiran kreatif dan pembayangan kreatif mengenai masalah-masalah seperti perjuangan untuk kemerdekaan penuh dengan melikuidasi imperialisme perjuangan kaum tani. Selain itu, DN Aidit juga menjelaskan konsep-konsep 151 yang lainnya, yang menjadi satu kesatuan dengan politik adalah panglima. Sebagai kerja kreatif para seniman yang tergabung dalam Lekra, tiap seniman harus memperhatikan asas atau konsep yang telah ditentukan. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.